Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis salawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1997, di sebuah desa terpencil yang tak tercantum dalam peta, hidup seorang kiai sepuh yang konon menjaga langit dari kegelapan. Namanya Kiai Wastam. Selama puluhan tahun, ia menjadi penyangga tak terlihat bagi warga duku atas, menahan mara bahaya yang tak pernah mereka sadari. Namun, damai tak selamanya abadi. Ketika anaknya mulai muntah paku dan cucunya mati dalam keadaan mengenaskan, Kiai Wastam tahu, waktunya turun tangan. Dendam lama telah bangkit, dan para dukun pesugihan mulai mengirim kutuk lewat angin malam. Tapi mereka lupa satu hal, doa seorang kiai yang sabar bisa berubah jadi badai yang mematikan. Inilah kisah perang batin dan gaib yang akan mengubah wajah desa selamanya. Saat kitab terlarang dibuka, dan langit tak lagi netral. Selamat datang di kisah Kiai Wastam, penjaga langit dari dukuh atas. Tahun 1997, saat televisi masih barang mewah, dan listrik hanya menyala mulai maghrib hingga jam 9 malam di desa-desa terpencil, ada satu tempat yang tidak pernah tertarik dengan kemajuan, dukuh atas. Desa kecil yang berdiri tenang di kaki bukit sebelah selatan Kabupaten Gunung Jati itu dikenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena sawahnya yang subur, melainkan karena sosok sepuh yang tinggal di rumah panggung tua di ujung pematang. Kiai Wastam. Kiai Wastam adalah nama yang tak asing di kalangan ulama sepuh Jawa bagian tengah. Beliau bukan kiai sembarangan. Ada bisik-bisik bahwa di masa mudanya, beliau pernah belajar langsung dari Mbah Kiai Syakur, seorang wali tersembunyi dari daerah Grobogan yang konon punya kitab wirid gaib yang hanya bisa dibaca oleh orang dengan puasa mutih 41 hari. Tapi semua itu kini tinggal sejarah. Kiai Wastam sudah berumur lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih semua, jalannya pelan, dan wajahnya selalu teduh. Ia tinggal bersama Mas Enes, anak sematawayangnya yang bekerja sebagai guru madrasah di desa, serta dua cucunya yang masih kecil, Rini yang berusia 12 tahun, dan Bagus, si bungsu, yang baru 8 tahun. Istri Kiai Wastam sudah lama meninggal, begitu pula dengan menantunya. Semenjak itulah Kiai Wastam mengasuh cucu-cucunya sendiri, sambil tetap membuka surau kecil di samping rumahnya untuk mengajar anak-anak mengaji. Setiap malam Jumat, suara beliau membaca wirid dan hizib menggema lembut di seluruh pematang. Warga percaya, selama Kiai Wastam masih hidup dan wirid masih dibaca, hal-hal gaib tak akan berani mendekat dukuh atas. Karena itu pula, beberapa desa tetangga seperti Dukuh Cempaka, Karangwungu, dan Cipondei menaruh iri. Di desa-desa itu, dukun-dukun santet merajalela, dan penduduk lebih memilih pergi ke paranormal daripada ke masjid. Namun di dukuh atas, semuanya tunduk pada satu pusat kekuatan, doa Kiai Wastam. Tapi seperti semua cerita yang terlalu damai, badai pasti datang. Malam itu hujan tak turun, tapi langit mendadak keruh seperti terbalur jelaga. Angin berhenti bertiup, daun-daun pisang di belakang rumah Kiai Wastam diam tak bergoyang, seolah takut akan sesuatu yang belum kelihatan. Dan suara jangkrik yang biasanya bersahut-sahutan hilang sama sekali. Kiai Wastam duduk di serambinya, ditemani cangkir kecil berisi air jahe dan kitab kuning bertuliskan Arab Pegon. Di dalam rumah, Rini dan Bagus sudah tidur. Mas Enes masih di madrasah. Katanya ada rapat guru dengan kepala sekolah yang baru. Namun tiba-tiba, burung hantu menjerit di atap. Seekor kucing hitam entah dari mana melompat di depan halaman, dan angin dingin menyusup lewat celah dinding kayu, membawa bau anyir seperti darah lama yang mengering. Kiai Wastam menutup kitabnya pelan. Ia berdiri. Matanya menatap langit yang berubah gelap total, tanpa bintang, seolah malam telah diselimuti kabut gaib.
sudah dimulai, gumamnya. Semenjak awal tahun, Kyaiwastam mulai merasakan tanda-tanda ganjil. Ada anak kecil yang kerasukan di pengajian. Ada kambing mati dengan lidah tergigit. Ada pula mimpi-mimpi buruk yang menghantui warga. Mimpi tentang tangan berlumur darah yang menarik mereka ke liang gelap. Semua pertanda itu dicatat oleh Kyaiwastam, tapi ia belum ingin bergerak. Ia percaya selama ia menjaga wirid harian dan tak melanggar janji dengan alam gaib, semua akan terkendali. Namun malam itu berbeda. Menjelang pukul 10 malam, Mas Enes pulang. Wajahnya pucat. Tanpa bicara apa-apun, ia langsung menuju kamar mandi dan terdengar suara muntah dari dalam. Tapi yang keluar bukan sisa makan malam. Kyaiwastam masuk tergesa dan ia terpaku. Dari mulut anaknya keluar paku, panjang, berkarat, berlumuran darah segar. Mas Enes menggigil, tangannya mencengkeram lantai dan matanya putih semua. Tubuhnya seperti membusuk hidup-hidup, bau amis memenuhi ruangan. Rini yang mendengar teriakan segera bangun dan keluar dari kamar. Tapi baru beberapa langkah, tubuhnya jatuh terjerembab. Kulitnya pucat dan perutnya seolah tertarik dari dalam. Ada luka bebam yang muncul tanpa sebab. Bagus, adiknya, hanya berdiri mematung di pojokan, lalu menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia tiba-tiba tak bisa bicara. Kyaiwastam tak menangis. Ia hanya duduk di depan 3 tubuh yang digerogoti oleh ilmu hitam paling keji. Matanya memejam, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia berdiri. Tangannya menggamit satu kunci kecil dari dalam lemari tua. Lemari itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Di dalamnya terbungkus kain putih bersulam ayat-ayat kuno, serban warisan Mbah Kiai Syakur. Di balik serban itu terselip satu kitab tipis, ditulis dengan darah ayam hitam dan hanya bisa dibaca saat bulan mati. Kitab Wirid Pamungkas. Sebelum subuh, surau Kyaiwastam menyala dengan cahaya lilin. Tak ada santri, tak ada warga, hanya suara doa dalam bahasa langit yang menggetarkan seluruh dugu atas. Dan di desa tetangga, di rumah seorang dukun tua bernama Mbah Dirman, lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Asap dupa berubah menjadi merah. Anjing melolong dan seekor tikus mati mendadak di bawah ranjang. Sesuatu telah bangkit. Doa suci telah memanggil kekuatan lama. Dan malam-malam tenang dukuh atas telah berakhir. Fajar belum rekah, tapi suasana dukuh atas sudah tidak seperti biasanya. Embun di daun talas terasa lebih berat. Burung-burung tak lagi berkicau saat subuh dan suara kokok ayam jantan terdengar seperti tercekik. Di surau kecil samping rumah Kyaiwastam, cahaya lilin masih menyala redup. Tidak ada suara tadarus, tidak ada santri. Hanya satu suara lirih menggetarkan udara. Wirid dalam bahasa yang tak diajarkan di pesantren manapun. Kyaiwastam asih duduk di atas sajadah usang. Matanya sembab tapi tak menangis. Di depannya terbuka lembaran tua dari kitab Wirid Pamungkas, kitab warisan Mbah Kiai Syakur yang sudah 26 tahun disegel. Tulisan di dalamnya tidak seluruhnya berbahasa Arab. Ada aksara Jawa kuno, campuran rajah, dan simbol yang hanya bisa dibaca dalam kondisi puasa tertentu. Kitab itu bukan sembarang pegangan. Ia adalah kitab untuk membalik santet, memutus perjanjian gaib, dan memanggil penjaga langit. Tapi harga dari penggunaannya tidak murah. Sementara itu, di dalam rumah, Mas Enas masih terbaring lemah. Tubuhnya kaku seperti bangkai, namun jantungnya tetap berdetak. Di baskom yang diletakkan di samping tempat tidur, terkumpul lebih dari 12 paku berkarat, semuanya masih hangat seolah baru ditempa dari api. Dari mulutnya masih terus mengalir darah kehitaman yang berbau busuk. Rini, cucu sulun, tubuhnya dingin seperti es. Meski tak ditemukan luka di permukaannya, sekujur tubuhnya penuh lebam, seperti habis dipukul sesuatu dari dalam. Setiap detik, rona wajahnya makin memucat. Sedangkan Bagus, si bungsu, hanya duduk diam di pojokan. Matanya kosong, mulutnya tak bergerak. Sesekali ia mencoba mengucap Abah, tapi yang keluar hanya udara kering. Sejak malam kejadian, Bagus jadi bisu.
Kiai Wastam keluar dari surau setelah menyelesaikan wiridnya. Wajahnya tak lagi seperti lelaki 70 tahun. Ada sorot mata yang menyala tenang, tapi menusuk. Ia tak berbicara sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya ke langit, lalu berjalan ke sumur tua di belakang rumah. Dari dalam sumur itu ia mengambil sebotol air yang disimpan dalam kendi tanah liat. Air doa dari malam Lailatul Qadar 7 tahun lalu, yang selama ini hanya disimpan untuk keadaan darurat. Setelah meminum air itu, Mas Enes berhenti muntah, tapi tubuhnya belum pulih. Ia masih menggigil dan terkadang bergumam dalam bahasa asing, bahasa para penghuni dimensi lain yang mencoba masuk lewat celah pikirannya. Rini, meski napasnya kembali teratur, tetap tak sadarkan diri. Dan Bagus hanya duduk diam menatap dinding. Malam harinya Kiai Wastam memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia membuka rak pusaka dan mengambil sebilah pisau kecil bersarung kain mori. Disebut pisau kembang mayang, pusaka lawas untuk menyingkap pengaruh santet dan media gaib. Pisau itu disayatkan sedikit ke ujung jari Rini. Saat darahnya menetes ke mangkuk tanah liat, warna darah berubah dari merah menjadi hitam pekat. Itu artinya ada racun gaib kelas tinggi yang sudah menyatu dalam aliran darah cucunya. Ini bukan santet biasa, bisik Kiai Wastam. Ini ilmu Durga Bumi, ilmu yang menghisap jiwa, bukan sekedar mengganggu raga. Durga Bumi adalah salah satu bentuk santet tertua yang dikenal di daerah pesisir utara Jawa. Ia tak hanya mengandalkan media boneka atau tanah kuburan, tapi mengikat korbannya dengan tumbal hidup dan perjanjian ruh leluhur kelam. Ilmu ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah meminum darah kerbau buntung dan menyembah di atas batu hitam keramat. Hanya sedikit orang yang mampu melakukannya, dan Kiai Wastam tahu siapa mereka. Ada 3 nama yang dulu pernah berseteru diam-diam dengan Kiai Wastam puluhan tahun lalu. Mbah Dirman, dukun santet dari Dukuh Cempaka yang dikenal karena pernah membuat seorang kepala desa lumpuh tanpa sebab. Nik Darsih, mantan dukun bayi dari Karangwungu yang dituduh menggulakan ari-ari bayi sebagai media penguat pesugihan. Dan Ki Pangat, orang yang konon bisa membuat tanah jadi hidup dan menelan siapapun yang menginjaknya. Ketiganya pernah mencoba menguasai wilayah gaib di sekitar Dukuh Atas, tapi selalu gagal karena kekuatan spiritual Kiai Wastam yang lebih tinggi. Dan sekarang, mereka tampaknya bersekutu. Mereka tidak menyerang Kiai Wastam langsung, tapi memilih jalan yang paling menyakitkan, yaitu menyakiti darah dagingnya. Sore itu, Kiai Wastam mengundang 4 orang tua terpilih dari desa, semuanya bekas santri tua yang dulu pernah belajar padanya. Mereka duduk melingkar di dalam surau, menghidupkan dupa khusus dari pohon gali asem, dan membaca hizib penjaga dari kitab Sabilul Muhtadin. Di telah lingkaran diletakkan mangkuk berisi air mawar dan paku berkarat yang dikeluarkan dari tubuh Mas Enes. Dan di dalam air itu muncul bayangan 3 wajah, wajah-wajah tua yang tertawa tanpa suara. Dan di belakang mereka ada siluet seorang pria berjubah hitam dengan simbol kuno di dahannya. Kiai Wastam bergedir. Bukan cuma mereka bertiga, gumamnya, ada yang jauh lebih tua di balik ini. Doa-doa malam itu menggetarkan pematang, pohon-pohon pisang di belakang rumah bergoyang sendiri, seekor anjing kampung menggonggong ke arah bukit dan tiba-tiba menggigil lalu mati. Sementara itu Mbah Dirman di Dukuh Cempaka mendadak mimisan hebat dan melihat langit berubah merah. Ia tahu perang sudah dimulai. Dan di Dukuh Atas, surau Kiai Wastam tak pernah padam lagi malam-malamnya. Karena kini, doa bukan hanya untuk menenangkan, tapi untuk memburu dan membalas. 2 hari setelah malam serangan itu, Dukuh Atas mendadak sepi. Bukan karena warga ketakutan, tapi karena ada perintah tidak tertulis. Jangan ada suara keras saat malam tiba. Warga diam, lampu padam lebih awal, anak-anak dilarang keluar rumah, bahkan untuk buang air. Semua merasa ada sesuatu yang sedang menyelimuti desa, sesuatu yang lebih dingin dari angin musim kemarau, sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, Kiai Wastam tak pernah tidur utuh lagi. Ia hanya duduk di dalam suraunya, memantau perubahan udara, aroma, dan suara. Ia tahu, musuh yang dihadapi kali ini tidak seperti biasanya. Ini bukan sekadar kiriman santet oleh satu orang. Ini kerjasama antar kekuatan gelap, dibentuk dengan tujuan jelas, menghancurkan garis keturunan penjaga langit. Dalam salah satu semedi malam, lewat hizib Syamsul Ma'arif yang dibaca berulang, Kiai Wastam melihat wujud utuh 3 sosok yang pernah ia peringatkan bertahun-tahun lalu. Mbah Dirman,
Dukun tua dari Dukuh Cempaka terkenal karena memiliki pusaka tempurung kepala manusia dan keahliannya menciptakan boneka santet dari bayangan. Nyi Darsih, mantan dukun bayi dari Karangwungu yang diasingkan karena beberapa bayi lahir tanpa ari-ari lalu hilang begitu saja. Dan Ki Pamat, penjaga makam keramat di pinggir alas damar yang konon bisa membangkitkan tanah menjadi makhluk hidup. Namun yang membuat Kyai Wasta merinding bukan karena 3 nama itu. Dalam penglihatannya, ketiganya berlutut di hadapan sosok keempat. Sosok yang wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya diselimuti jubah hitam dan dari telapak tangannya menetes cairan merah kental seperti darah. Sosok itu memegang tongkat kayu gelap bertuliskan aksara Jawa kuno dan di punggungnya terlihat rajah segel dari zaman Majapahit yang sudah dilarang penggunaannya sejak abad ke-18. Sosok itu adalah Ki Jumarto, satu nama yang hampir semua dukun takut menyebutnya, apalagi melawannya. Ia adalah pendeta hitam terakhir dari zaman Orde Baru, semacam pemimpin spiritual untuk para pelaku ilmu hitam dan pesugihan. Ia tidak tinggal di satu tempat. Kabarnya ia pernah hidup di sekitar Alas Purwo, lalu menghilang saat reformasi pecah. Tapi siapa tangka, kini ia kembali dan mengatur semuanya dari balik bayang-bayang. Di malam yang sama, jauh dari dukuh atas, di dalam gubuk kayu di tengah alas damar, berkumpullah ketiga dukun, Mbah Dirman, Nyi Darsih, dan Ki Pangat. Di tengah ruangan ada sebuah baskom batu hitam berisi darah kambing cemani, potongan kuku bayi, dan rambut manusia. Di atas baskom mengepul asap dari dupa hitam yang dibakar dengan lilin berbahan lemak ular. Mbah Dirman sudah bergerak. Ia buka kitab itu lagi. Gumam Ki Pangat dengan suara parau. "Biarkan," kata Nyi Darsih sambil meremas rempah kering. Semakin ia memakai wirid itu, makin dekat ruh-ruh leluhurnya terbakar. Tapi satu cucunya masih hidup, yang kecil, si Bagus. Ia belum bisa bicara, tapi matanya masih penuh cahaya. Kalau tidak segera kita ambil, ia akan jadi pewaris berikutnya. Ketiganya kemudian membaca mantra dari lontar banyu asmara, sebuah naskah kutukan yang hanya bisa dibaca di malam ganjil bulan mati. Tujuannya jelas, mematikan cahaya spiritual Bagus sebelum usia 7 tahun. Namun apa yang tak mereka sadari adalah, setiap kali mereka membaca mantra itu, Kyai Wastam merasakannya di dalam suraunya. Ia tahu gelombang mana yang naik, ia tahu ayat apa yang dibalik, dan ia tahu dalam waktu dekat harus mulai membalik serangan. Keesokan harinya, Kyai Wastam menemui Mbah Sutaji, seorang tetua desa yang dikenal pendiam, tapi dulunya adalah pembaca rajah penolak santet saat zaman perang. Ia meminta bantuan Mbah Sutaji untuk membuat lingkar perlindungan di sekeliling rumahnya menggunakan batu akik sambung dan tanah dari 7 desa. Lingkar ini akan menjadi benteng agar Bagus tidak bisa disentuh dari jarak jauh. Sementara itu, ia menyuruh beberapa santri tuanya menyebarkan kabar bahwa Rini akan dimakamkan di pemakaman umum desa. Tapi sebenarnya, tubuh Rini diamankan dan dimakamkan di balik pagar gaib di belakang surau. Kyai Wastam tahu jenazah Rini akan dijadikan media pembalik santet oleh musuh. Maka ia menutup tubuh Rini dengan serban putih warisan Mbah Kyai Syakur agar arwahnya tetap tenang dan tidak bisa disentuh entitas jahat. Malam ketiga setelah santet pertama, Kyai Wastam tidak tidur. Ia membaca hizib dari Kitab Pamungkas sambil memegang kerikil dari puncak Gunung Lawi, batu yang ia simpan sejak bertapa 3 hari di Hargo Dalam puluhan tahun silam. Dan di malam itu pula, sesuatu mulai bergerak dari arah selatan. Ular sebesar tangan orang dewasa muncul dari dapur. Lidahnya bercabang 2, matanya merah, dan badannya mengeluarkan lendir. Bagus yang hanya duduk diam, memandang tanpa bersuara. Namun sebelum ular itu mendekat,
Langit di atas duku atas menggelegar dan hujan turun dari arah yang tak seharusnya. Ular itu menggeliat hebat, mengeluarkan suara mendesih seperti suara orang tertawa. Lalu badannya meledak jadi abu. Kiai Wastam menghembuskan nafas panjang. Mereka kirim penyusup dari tanah leluhur. Berarti Ki Jumarto sudah mengizinkan perang. Dan perang itu tak akan berhenti di dukuh atas. Perang ini akan menyebar dari desa ke desa, dari darah ke darah. Karena ini bukan soal santet lagi. Ini tentang perebutan warisan kekuatan penjaga langit dan penguasa kegelapan. Di pagi keempat setelah serangan gaib melanda keluarganya, Kiai Wastam memutuskan sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama hidupnya sebagai penjaga langit. Di dalam kamar kecil yang tersembunyi di balik surau, sebuah ruangan yang hanya diketahui dirinya sendiri, ia membuka kembali peti pusaka warisan Mbah Kiai Syakur, gurunya dari masa muda yang telah wafat pada tahun 1959. Peti itu dibungkus 3 lapis kain kafan, dimeteraikan dengan 7 simpul benang merah. Setelah ia buka satu persatu simpul itu, aroma gaharu dan kemenyan yang sangat tua menyeruak keluar, disusul desiran angin halus yang seperti berbisik dari dinding. Di dalamnya tersimpan serban putih tebal, dilipat rapi dan tampak masih baru meski telah puluhan tahun tidak disentuh. Serban ini bukan sebarang kain. Ia adalah serban milik Mbah Syakur yang disebut-sebut bisa memanggil penjaga langit, makhluk gaib dari lapis langit ketiga yang hanya mau tunduk pada pemilik doa suci. Serban itu dahulu hanya digunakan 2 kali dalam sejarah. Pertama saat meletusnya Gunung Kelut 1919, dan kedua saat wabah misterius menyerang pesantren tua di Wonosalam pada tahun 1934. Namun di bawah serban itu tersimpan sesuatu yang lebih berbahaya, Kitab Wirid Pamungkas. Kitab tipis itu ditulis tangan menggunakan tinta darah ayam cemani dan air dari 7 mata air keramat. Di bagian depannya tertulis peringatan dalam huruf Arapegon. Barang siapa membuka halaman ke-7 tanpa hati yang bersih, akan dibuka pula pintu-pintu api yang tak bisa dimatikan. Kiai Wastam menyentuh halaman pertama, jari-jarinya bergetar. Suara lirih dari masa lalu seperti berbisik, "Sudah waktunya, Wastam, jangan menunggu lagi." Malamnya, ia memandikan serban putih dengan air bunga dari 7 sumur, lalu mengeringkannya di dalam surau sambil membacakan hizib pembuka langit. Seluruh rumahnya dipasangi rajah penjaga dalam 5 sudut dan setiap pintu diberi kain putih dengan potongan ayat dari kitab Sabilul Muhtadin. Tindakan ini bukan untuk melindungi dirinya, melainkan untuk menjaga Bagus, satu-satunya penerus darahnya yang tersisa. Sementara itu, Mas Enes sudah mulai bisa bicara pelan. Ia memanggil ayahnya dalam bisikan. "Abah, mereka datang waktu aku sendirian, malam Jumat itu. Dari bawah tanah Abah, aku melihat tangan-tangan keluar dari sumur kering." Kiai Wastam menunduk. Ia tahu ini bukan ilusi. Di waktu yang sama, warga Dukuh Atas mulai melaporkan hal-hal ganjil. Ada yang melihat bayangan berjalan sendiri di ladang. Ada yang mendengar suara tangisan dari dalam tempayan. Bahkan seorang nenek bernama Mbah Sarti ditemukan pingsan setelah melihat bocah kecil berambut panjang duduk di atas pohon pisang memanggilnya dengan suara cucunya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. "Ini bukan lagi tentang keluarga Kiai saja," kata Mbah Sutaji, salah satu tetua desa, saat bertemu Kiai Wastam di surau. "Ini sudah mulai menyebar ke warga. Mereka ingin membuat kita takut, ingin menurunkan cahaya Dukuh Atas." Kiai Wastam mengangguk pelan, dan satu-satunya cara menghadapi kegelapan adalah membakar balik kabutnya dengan cahaya yang lebih panas dari matahari. Maka dimulailah wirid 7 malam berturut-turut. Setiap malam, Kiai Wastam membaca hizib dari kitab Pamungkas, mengenakan serban putih yang mulai mengeluarkan wangi semerbak. Di malam pertama, langit Dukuh Atas cerah tak biasa. Bintang seperti berjatuhan dan cahaya keemasan menyelimuti surau. Namun efeknya tidak hanya dirasakan di Dukuh Atas. Di Dukuh Cempaka,
Mbah Dirman, dukun yang selama ini menyimpan boneka santet dari bayangan Rini, merasa tubuhnya terbakar setiap kali menyentuh tanah. Tangannya melepuh dan wajahnya seperti ditarik ke belakang saat ia membaca mantra. Ia tahu, doanya dibalik. Salah satu kutukan tertinggi, pembalik doa kembalikan laknat kepada si pengirim. Di Karangbungu, Nidarsih melihat bayangan anak-anak menangis di dalam cermin. Mereka berteriak minta dibebaskan. Ternyata, semua ari-ari bayi yang ia tanam di sekitar rumah selama 20 tahun terakhir mulai mengering dan menebarkan bau bangkai. Suaminya pingsan, seekor kambing mati mendadak dan air sumur berubah warna menjadi merah tua. Dan di pinggiran alas damar, Ki Panget mencoba menggali tanah keramat untuk ritual perlindungan. Namun, tanah itu menolak. Cangkulnya patah, kakinya luka. Ia melihat sosok hitam setinggi 2 meter berdiri di pojokan hutan, menatapnya dengan mata menyala hijau. Sosok itu bukan jin, bukan setan, tapi bayangan miliknya sendiri yang hidup. Malam kelima setelah serangan goib itu, Dukuh Cempaka diselimuti hujan abu. Tak ada angin, tak ada kilat, tapi dari langit turun serbuk kelabu seperti abu kremasi, menyelimuti atap rumah dan pohon-pohon rambutan di pekarangan warga. Banyak yang tak berani keluar rumah. Bahkan anjing-anjing pun meringkuk di bawah kolong, menggonggong pelan seperti tahu bahwa kematian sedang berjalan di antara mereka. Di tengah desa itu, berdiri rumah kuno milik Mbah Dirman, sebuah rumah kayu berdinding anyaman bambu dengan tiang-tiang tua yang dipenuhi rajah dan lukisan aneh. Di dalam rumah itu, bau anyir tak kunjung hilang sejak 3 malam terakhir. Bukan karena bangkai, tapi karena ada sesuatu yang busuk di balik tembok spiritual yang selama ini ia bangun. Mbah Dirman merasa tubuhnya tak lagi sama. Ia mudah lemas, matanya berair terus, dan suara bacaan mantenya tak lagi menggema seperti dulu. Ia mencoba segala cara, membakar rambut Rini, mengubur boneka santetnya di bawah gentong, bahkan menyembelih ayam cemani baru demi mendapatkan pertanda. Tapi tak ada jawaban. Malam itu, ia kembali mencoba ritual. Ia menyalakan lilin hitam, meletakkan segelas darah ayam di depan cermin besar, dan membaca rajah dengan suara serak. Kang anak ngendi wae roh penisap, mulehno menyang awak asalku. Nyapehno nyawane siro sing mangan balungne. Tapi baru beberapa bait dibaca, cerminnya retak sendiri, dan di dalam bayangannya, ia melihat sosok tua berjubah putih duduk diam di dalam surau yang menyala lilin. Sosok itu menatapnya, lalu melemparkan segenggam tanah makam ke arah kaca. Kaca itu pecah. Darah dari telinga Mbah Dirman mulai menetes. Ia tahu, Wastam datang. Di duku atas, Kiai Wastam tengah menyiapkan 7 biji cengkeh keramat. Cengkeh itu bukan sembarang rempah, melainkan biji doa dari tahun 1971 yang pernah ia tanam di dalam gentong air jam-jam. Setiap biji menyimpan satu doa pembalik santet, dan malam itu ia pilih satu untuk dikirimkan kepada Mbah Dirman, si dukun pembuat boneka bayangan yang menyebabkan Rini kehilangan nyawanya. Dengan mengenakan sorban putih yang kini bersinar samar setiap malam, Kiai Wastam membaca doa pembalik sambil membakar cengkeh di atas batu hitam yang ia bawa dari puncak Lawu. Suara zikirnya terdengar jauh ke pelosok desa, tapi hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap energi langit. Ya Nur, pancarkan panasmu ke dalam rongga dada si penyebar gelap. Ya Kahar, luluhkan segala ilmu hitamnya, bakar dari tulang, dari darah, dari hati. Ya Malikul Mulk, cabut kekuasaan atas roh-roh najis yang ia pelihara, kembalikan pada tanah. Angin berembus keras, lantai surau bergoncang, dan lilin-lilin padam dengan sendirinya. Lalu sunyi,
hening yang menusuk. Di saat yang sama, di Dukuh Cempaka, tubuh Mbah Dirman mendadak panas seperti terbakar dari dalam. Ia berteriak, meronta-ronta, tapi tak bisa menyentuh air. Setiap tetes air yang ia pegang langsung mendidih. Bau daging terbakar mulai menyebar dari balik kulitnya sendiri. Roh-roh peliharaannya, makhluk-makhluk kecil berwujud tikus, kelelawar, dan asap melarikan diri satu persatu. Mereka menjerit, menabrak dinding, lalu hilang menjadi debu. Mbah Dirman berlari keluar rumah, menggeriat seperti ular yang dililit api. Ia jatuh di pekarangan, tepat di bawah pohon mangga tua. Tiba-tiba pohon itu menyala merah di tengah malam. Daunnya layu dalam sekejap, dan dari langit hujan abu turun lebih deras. Warga yang menyaksikan hanya bisa berdoa dalam hati. Tak ada yang berani menolong. Mereka hanya melihat tubuh tua itu terbakar perlahan dari dalam, sampai kulitnya mengelupas seperti kertas yang dijilat api. Beberapa saat kemudian, hujan berhenti, angin reda. Di tempat Mbah Dirman jatuh, hanya tersisa pakaian yang hangus dan seompok abu menghitam. Tapi anehnya, tak ada bau hangus sama sekali. Hanya wangi dupa dan cengkeh terbakar yang menggantung di udara. Kabar kematian Mbah Dirman menyebar seperti api, tapi warga desa seolah enggan membahasnya terlalu lama. Mereka tahu ini bukan kematian biasa. Ini pembalasan dari langit, dan mereka tahu siapa yang melakukannya, meskipun tak ada yang berani menyebut nama itu dengan keras. Ki Ali Wastam hanya menatap ke arah selatan dari serambinya, memegang tasbih tua yang sudah aus. Matanya sayu tapi tajam. Ia tidak gembira, tidak puas, karena ia tahu masih ada dua lagi. Dan di balik bayangan para dukun itu, ada satu yang belum muncul sepenuhnya, Ki Jumarto, dalang dari semua peristiwa ini. Kini mengirimkan kabut ke desa-desa lain. Perang belum selesai. Ini baru satu kepala yang tumbang. Besok malam, giliran Nyi Darsih. Kembali ke Duku Atas malam ketiga, saat Kiai Wasta membaca halaman ke-7 dari kitab. Ruangan surau berubah suhu drastis. Api lilin berkedip-kedip. Suara petir menggema, padahal langit cerah. Dari dalam kitab muncul asap tipis, dan dari asap itu terbentuk wajah Mbah Kiai Syakur, gurunya dulu. Sosok itu tidak berbicara, hanya tersenyum dan menunjuk ke arah selatan. Ki Jumarto, bisik Kiai Wastam. Kini ia yakin, bukan hanya 3 dukun yang harus ia hadapi, tapi sosok bayangan lama, dalang dari semua kekacauan ini. Seorang dukun sempuh yang dulu dilolaskan oleh pemerintah karena jasanya menyegal kekuatan para pemberontak goib. Namun diam-diam menggunakan ilmu itu untuk memperkuat pesugihan berdarah di masa Orde Baru. Dan perang belum dimulai. Ini semua baru ritual pemanggilan dan persiapan. Yang akan datang setelah ini bukan lagi santet, tapi pertarungan antara warisan cahaya melawan perjanjian darah. Sehari setelah kematian Mbah Dirman, langit Dukuh Karangwungu berubah aneh. Awan hitam menggantung rendah, meski matahari masih terang. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kembang 7 rupa, padahal tak ada yang sedang mengadakan selamatan. Warga mulai resah. Di pinggiran desa, Nyi Darsih, dukun bayi yang dulu terkenal sebagai penjaga kelahiran, mendadak jatuh sakit. Tapi sakitnya bukan demam biasa. Perutnya membiru, matanya membengkak, dan setiap malam ia mendengar suara tangisan bayi dari bawah kolong ranjang. Ia tahu, giliran dirinya telah tiba. Nyi Darsih mencoba bertahan. Ia membakar ari-ari tua yang ia simpan dalam kendi-kendi tanah liat, berharap kutukan bisa terputus. Tapi bukannya mereda, setiap kendi yang ia bakar justru memekik. Suara bayi menangis terdengar nyaring saat api menyentuh isi kendi, disusul bau amis darah dan kembang layu. Di saat bersamaan,
Cermin-cermin di rumahnya retak sendiri. Guci-guci kecil yang berisi ramuan spiritual meledak pelan satu persatu. Dan setiap malam, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di halaman. Tak bergerak sedikit pun, hanya menatap rumahnya dalam diam. Matanya menyala samar. Itu Kiai Wastam. Ia tak mengirim santet, tak melempar mantra. Ia hanya mengirimkan cahaya, dan itu lebih mematikan bagi mereka yang tenggelam dalam kegelapan bertahun-tahun. Nidarsih mulai ketakutan. Ia mencoba meminta perlindungan kepada Ki Jumarto, sang dukun sempuh yang menjadi pemimpin spiritual para dukun pesugihan. Tapi saat ia membakar dupa hitam dan membaca mantra pemanggilan, dupa itu langsung mati sendiri. Tidak ada jawaban, tidak ada perlindungan. Bahkan Ki Jumarto pun diam. Di malam ketujuh sejak santet pertama diluncurkan ke keluarga Kiai Wastam, Nidarsih meregang nyawa. Ia berteriak sepanjang malam, suaranya berubah-ubah, kadang perempuan, kadang suara bayi, kadang seperti orang tua. Ia menggigit jari-jarinya sendiri hingga habis dan tubuhnya membusuk pelan meski ia masih hidup. Saat ajalnya datang, rumahnya dipenuhi lalat meski tak ada bangkai di dalamnya. Tetesan darah menetes dari langit-langit. Warga yang mendekat hanya berani mengintip dari kejauhan. Tak ada yang menolong. Semua tahu ia menuai kutukannya sendiri. Paginya, tubuh Nidarsih ditemukan tergeletak di atas kasur tikar pandan dalam posisi menengadah dengan mata melotot dan lidahnya menjulur hingga menyentuh leher. Mbah Wargo, kepala dukuh, memerintahkan agar jasad Nidarsih segera dikubur. Namun saat para lelaki menggali liang lahat di belakang rumahnya, cangkul-cangkul mereka patah satu persatu. Tanah itu keras seperti batu, padahal sehari sebelumnya hujan mengguyur deras. Ketika akhirnya mereka berhasil menggali lubang dangkal dan mencoba menguburkan jasad Nidarsih, terjadi kejadian yang tak bisa dijelaskan. Tubuh itu sudah diletakkan dalam liang. Tapi ketika mulai ditimbun tanah, jasadnya kembali ke permukaan. Bukan terangkat, bukan terdorong, tapi seperti dimuntahkan oleh bumi. 2 kali, 3 kali, bahkan setelah lubang digali ulang di tempat berbeda, tanah tetap menolak. Akhirnya, setelah 7 kali mencoba, jasad Nidarsih dibungkus kain kafan biasa dan dibakar di tanah lapang, jauh dari permukiman. Namun saat api mulai menyala, suara-suara bayi terdengar kembali seperti dari dalam kobaran. Salah satu warga pingsan karena melihat bayangan bayi berjalan ke arah api, lalu menghilang. Setelah jasad itu habis, tanah tempat pembakaran menjadi tandus. Tak ada rumput yang tumbuh di sana hingga kini. Warga menandainya dengan batu besar dan menyebut tempat itu kuburan yang ditolak bumi. Di dukuh atas, Kiai Wastam mendengar kabar itu dengan diam. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Tanah tak sudi menanggung tubuh yang menyalahi takdir." Namun dalam hatinya ia tahu, ini belum akhir. 2 sudah tumbang, tapi yang paling berbahaya masih bersembunyi dalam kelambu kegelapan. Ki Pangat, sang penguasa tanah, dan Ki Jumarto, sang pendeta hitam terakhir. Mereka bukan musuh biasa. Mereka adalah tulang punggung dari kerajaan gaib pesugihan di tanah Jawa yang telah menumbalkan ratusan jiwa demi kekayaan dan pengaruh. Dan mereka tahu, Kiai Wastam sudah keluar dari jalur pasif. Perang besar tak bisa dihindari, karena cahaya sudah membakar 2 tiang kegelapan, dan yang tersisa adalah jantung dari seluruh iblis yang tersisa di tanah ini. Ketika kabar kematian Nidarsih menyebar seperti kabut pagi yang menusuk paru, Ki Pangat yang tinggal di ujung selatan Alas Damar tak lagi tidur. Ia sudah merasakan panas di tumitnya sejak malam Mbah Dirman terbakar. Ia tahu giliran dirinya hampir tiba. Namun Ki Pangat tidak seperti 2 temannya. Ia lebih tua, lebih dalam ilmunya, dan lebih kejam.
Ia bukan sekedar dukun pesugihan. Ia adalah penjaga ilmu tanah kematian. Sejak 1978, Ki Pangat dikenal sebagai dukun yang bisa membangkitkan jasad dari liang kubur untuk dijadikan pelayan gaib. Ia menggunakan tanah dari 7 makam bayi, dicampur air mata ibu-ibu yang ditinggal mati. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menanam cacing pemangsa roh di belakang rumah, lalu membaca mantra untuk memanggil jiwa-jiwa kesesatan yang tak tenang. Namun malam ini, semua itu tak lagi berguna. Langit di atas alas damar gelap tanpa bintang. Pohon-pohon seperti membungkuk ketakutan. Ular dan burung hantu yang biasanya menemani ritual Ki Pangat menghilang tanpa jejak. Dan di pondok reot miliknya yang dikelilingi pagar dari tulang-tulang kecil, api mendadak padam. Ki Pangat memandangi bayangan dirinya sendiri di dinding. Tapi ada yang aneh. Bayangan itu tidak bergerak selaras. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya diam. Saat ia diam, bayangannya berjalan sendiri. "Wastam," gumam Ki Pangat, wajahnya berubah pucat. "Kau sudah sampai ke wilayahku." Sementara itu, di duku atas, Kiai Wastam sedang menyelesaikan wirid ke-99 dari halaman ke-13 Kitab Pamungkas. Halaman yang hanya boleh dibaca ketika 2 penjahat gaib telah tumbang dan 1 masih berdiri. Hizib itu adalah doa penolak cermin gelap, doa yang secara gaib memutus hubungan seseorang dari bayangan spiritualnya sendiri. Ya Zahir, tampakkan apa yang mereka sembunyikan dalam gelapnya malam. Ya Batin, pecahkan cermin si pemalsu bayang. Ya Mumit, matikan yang tak bisa mati kecuali oleh dirinya sendiri. Saat doa itu selesai dibaca, angin menggila di alas damar. Bambu-bambu patah, dahan bergoyang, dan suara seperti ratusan kaki berjalan di tanah kering terdengar dari segala arah. Ki Pangat keluar dari pondoknya, membawa tongkat mayit, tongkat hitam yang di ujungnya ditancapkan gigi manusia. Ia membaca mantra pemanggil pelindung tanah. Tapi malam itu, tanah tak menjawab. Justru tanah itu bergelombang, seperti menolak kehadirannya. Dan dari balik pohon beringin, muncul bayangannya sendiri. Sosok yang menyerupainya, tapi bermata hitam legam dan berdarah-darah. Melangkah pelan menuju dirinya. Ki Pangat mundur, tapi kemanapun ia lari, bayangannya selalu muncul lebih dulu, di setiap sudut, di setiap batang pohon, bahkan di air sungai yang ia lintasi. Ia berlari ke dalam hutan, napas tersengal-sengal, namun hutan tak berujung malam itu. Akhirnya, ia kembali ke rumahnya sendiri. Tapi rumah itu telah berubah. Pagar tulang-tulangnya tumbuh menjulang seperti kurungan, dan di dalamnya berdiri 3 sosok tak jelas wajahnya. 1 terbakar dari dalam, 1 berdarah-darah memeluk boneka, 1 membawa keris bengkok dan menunduk. Itu bukan roh, itu 3 dosa tertua Ki Pangat. Ia terjatuh, tongkatnya patah, bayangannya melompat ke arahnya, dan sejak saat itu, warga di sekitar alas damar tak pernah melihat Ki Pangat lagi. 2 hari kemudian, penduduk yang kebetulan mencari kayu bakar menemukan tubuh Ki Pangat tergantung di pohon beringin tua, dengan tali yang terbuat dari bayangannya sendiri. Wajahnya menghitam dan lidahnya menjulur panjang ke bawah. Anehnya, tak ada bau busuk sama sekali. Justru dari mulutnya mengalir air bening seperti embun pagi. Yang lebih mengerikan, tak ada bayangan di bawah tubuhnya, padahal hari cerah. Kabar ini sampai ke telinga Kiai Wastam saat sore menjelang maghrib. Ia hanya berkata pelan, "Tanah tak mau menampung yang membuatnya najis. Maka langitlah yang akan mengakhiri. 3 telah tumbang." Namun semua ini belum menyentuh akar sesungguhnya. Di balik persekutuan 3 dukun itu, berdiri 1 nama yang belum tampak sepenuhnya. Sosok yang memegang kendali semua arwah pesugihan di Pulau Jawa. Sosok yang disebut-sebut bisa bicara dengan iblis di antara nyawa manusia. Ki Jumarto, sang pendeta hitam dari masa Orde Baru, yang konon telah mati, tapi malam ini akan muncul kembali.
3 malam setelah kematian Ki Pangat, udara Dukuh Atas mendadak pengap. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik, dan langit seperti beku. Warga mulai membisikkan sesuatu. Sosok berjubah hitam terlihat berjalan di batas desa saat malam Jumat Kliwon, melintasi ladang kosong dengan langkah pelan namun pasti. Tanpa suara, tanpa bayangan, tanpa arah angin menyertainya. Namanya menyebar cepat. Ki Jumarto, pendeta hitam terakhir dari masa kekuasaan gelap. Dukun sepuh yang disebut-sebut pernah mengikat sumpah darah dengan ribuan arwah tentara tak dikenal. Sosok yang pernah menghilang setelah reformasi pecah, tapi kini kembali menagih perjanjian lama yang belum tuntas. Di suraunya yang mulai retak oleh waktu dan wirid, Kiai Wastam sudah bersiap. Ia telah menyelesaikan wirid ke-777 dari kitab Pamungkas, membuka halaman terakhir yang bertuliskan, "Jika si pengikat darah datang, jangan lawan dengan api, lawan dengan kesucian yang dibakar dari luka." Kiai Wastam mengenakan serban putih warisan Bah Syakur, menyampirkan tasbih dari kayu surga, dan membawa tongkat kecil dari tulang paha singa yang mati dalam sujud. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertarungan ilmu. Ini penghabisan. Di halaman surau, Bagus berdiri memandang langit. Anak kecil itu yang sejak malam santet menjadi bisu, mendadak menitikkan air mata. Dari matanya keluar cahaya lembut. Ia menunjuk ke arah utara desa dan berkata, "Dia datang." Itu adalah kata pertamanya sejak tragedi. Dan benar saja, dari arah pematang sawah, asap hitam membubung dari tanah. Udara bergemuruh dan tanah bergetar pelan. Lalu sosok itu muncul. Ki Jumarto, berjubah gelap dengan wajah tertutup kerudung hitam. Dari sela kainnya, darah menetes seperti air hujan. Ia membawa tongkat bertatahkan rajah kuno yang konon hanya digunakan di zaman Mataram saat menyegel raja gaib. Langkahnya perlahan, namun setiap ia melangkah, rumput kering dan tanah merekah. "Kau sudah tua, Wastam," ucapnya dengan suara seperti batu digesek. "Tapi langit belum pensiun," balas Kiai Wastam pelan. Pertarungan pun dimulai. Ki Jumarto membuka pertarungan dengan rajah pelepas pagar langit. Ia membaca mantra panjang, mengerahkan ruh-ruh yang ia ikat selama 30 tahun. Bayangan-bayangan hitam menjulang dari tanah, membentuk makhluk-makhluk tanpa wajah yang mengepung surau. Tapi Kiai Wastam tak gentar. Ia duduk tenang di sajadah membaca hijib ya Hafiz, ya Jalil, ya Kudus. Dari langit, cahaya emas seperti benang turun melilit tubuhnya. Satu persatu ruh gelap menjerit dan meledak terkena cahaya. Lalu Ki Jumarto melempar mantra darah. Tanah tempat Kiai duduk merekah, dan dari celahnya muncul tangan-tangan merah berurat yang mencoba menarik Kiai ke bawah. Namun Kiai Wastam berdiri dan menghentakkan tongkatnya ke tanah sambil membaca ayat. "Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'akshainahum fahum la yubsirun." Surat Yasin ayat 9. Tanah menutup, tangan-tangan itu hancur. Ki Jumarto mulai kesal. Ia menyingkap wajahnya, matanya kosong dan hitam pekat, dan dari bibirnya mengalir darah.
Kau masih menyimpan cahaya yang dulu kubiarkan hidup? Karena bukan milikmu untuk matikan, karena kami adalah penjaga yang tak bisa dibeli oleh darah. Pertarungan berlangsung hingga tengah malam. Kedua kekuatan bentrok dalam medan tak kasat mata. Hujan turun, tapi tak menyentuh tanah. Petir menyambar, tapi hanya di atas surau. Warga hanya bisa bersembunyi di dalam rumah menggigil. Namun di detik terakhir, Kiai Wastam membuka lembar terakhir kitab Pamungkas. Lembaran itu hanya berisi satu ayat yang ditulis dalam huruf bercahaya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Surat Yunus ayat 81. Ia membacanya perlahan, sekali, dua kali, tiga kali, dan dunia menjadi sunyi. Ki Jumarto menjerit, tubuhnya retak seperti batu tua. Darah yang mengalir dari jubahnya menjadi api. Lidahnya terjulur dan dari mulutnya keluar makhluk kecil yang menjerit seperti bayi dan ular bersamaan. Dengan tenang, Kiai Wastam melempar kerikil dari puncak lawu ke arah makhluk itu. Saat kerikil menyentuh tanah, api menyala tinggi dan Ki Jumarto lenyap dalam kobaran cahaya. Fajar menyingsing. Dukuh atas kembali sunyi. Tapi bukan sunyi karena takut, sunyi karena lega. Aroma melati tercium di pagi hari, burung kembali berkicau. Bagus, cucu Kiai, berdiri di serambi surau sambil membawa tasbih milik kakeknya. "Abah," katanya pelan, "sudah selesai?" Kiai Wastam menatap langit. Ia tidak menjawab. Tapi senyumnya cukup menjadi pertanda, ya, sudah selesai. Dan di balik cahaya pagi itu, kitab Pamungkas kembali disegel. Serban putih dilipat, dan surau kembali menjadi tempat zikir sederhana. Tapi sejarah tidak akan melupakan bahwa di tahun 1997, perang antara cahaya dan darah pernah terjadi, dan cahaya menang karena ia tidak dibakar oleh dendam.